Alhamdulillah sahabat, saat ini Winda sudah bersama dengan salah satu pembimbing utama Sahara Kafilah, yaitu Kiai Haji Ahmad Nurul Huda yang biasa kita sapa dengan Ayah NH. Assalamualaikum Ayah, Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah wabarakatuh. pandemi baru kali ini nih ketemu Ayah, sudah sekian lama. Insya Allah Ayah tetap sehat, masih tetap semangat. Ya itu tuh, ketawanya cerianya Ayah tuh nggak kurang. Karena selalu harus bahagia. Masya Allah. Walaupun nggak megang duit. Ayah itu jangan disebarluaskan ya kalau yang itu. Insya Allah. Ayah Ya. Sehat ya ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah hari kedua, malam ketiga Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan hari ini pula Ayah bersama Kiai Haji Mabuk Marzuki akan bertolak ke Tanah Suci. Umroh awal Ramadan ya. Masih mengawal jamaah Sahara Kafilah sebanyak 44 orang. Ya, langsung saja Winda mau ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ke Ayah. Ya. Oke. Yang pertama yaitu apa sih ya makna marhaban ya Ramadan itu sendiri ya? Nah, ini yang menarik ini ya. Apa makna marhaban ya Ramadan? Marhaban artinya selamat datang ya. Secara tekstual. Tapi sebetulnya kalau makna hakikinya adalah bagaimana kita menunjukkan geliat kegembiraan menyambut bulan mulia, menyambut bulan suci, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, dan ulama salafus saleh juga melakukan itu. Kenapa kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Karena ini bulan spesial. Rasulullah menyebut ini adalah syahru ummati, bulannya umat Rasulullah. Apa spesialnya? Kita tahu bahwa rahmat, maghfirah diturunkan oleh Allah, dosa diampuni, doa-doa diijabah. Tentu saja ini adalah bagian yang harus kita sambut dengan gempita, riang, gembira, dan penuh semangat untuk menyempurnakan ibadah. Masya Allah. Nah itu tuh ilmu baru dari Ayah NH. Nah kita harus sambut dengan gempita, dengan semangat ya. Dengan kegembiraan di bulan Ramadan ini. Pertanyaan Winda yang kedua ya, apa sih persiapannya agar Ramadan ini berkualitas ya? Iya, begini, ini Ramadan ini pekerjaan fisik sekaligus pekerjaan psikis ya. Fisiknya karena memang kita butuh badan yang sehat. Salah satu syaratnya itu, meskipun juga dikatakan bahwa puasa adalah jalan menuju sehat. Betul. Maka kata Rasul, sumu tasihu, puasalah Anda menjadi sehat. Tetapi dalam pelaksanaan puasa juga ada syarat, harus sehat juga. Betul. Karena yang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa. Betul. Nah, karena itu untuk mencapai kualitas puasa yang baik, yang harus kita lakukan adalah dua hal tadi. Secara fisik, kita mengatur ritme istirahat kita dengan baik. Jangan juga mentang-mentang ini sering disebut tidurnya orang puasa itu ibadah. Dari habis sahur sampai buka tidur terus. Itu jujur sejujur-jujurnya, fisiknya pasti akan ngedrop. Pasti akan tidak sehat. Kenapa? Karena saluran energi yang ada di dalam tubuh itu menjadi terganggu. Sirkulasinya tidak berjalan dengan baik. Karena dia tidak ada gerakan. Betul sekali. Jadi justru dengan adanya puasa, aktivitas harus terus kita lakukan. Seperti kita bersama dengan sahabat-sahabat kafilah yang lain melaksanakan umroh, ini juga ibadah fisik. Betul ya. Betul. Karena memang sejarah mencatat itu. Setidaknya ada perang Badar yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemudian ada peristiwa Fathu Makkah juga dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini bulan-bulan di mana kita membutuhkan, kalau secara historis kita lihat mereka semua tidak membatalkan puasanya untuk melakukan itu semua. Nah, itu secara fisik. Nah, yang kedua secara psikis. Bukan hanya hati yang kita bersihkan, pikiran yang kita lembutkan untuk terus menerima asupan-asupan pengetahuan yang baik agar semangat ibadah kita menjadi kuat. Insya Allah dengan membangun hati yang lebih baik, fisik yang lebih sehat, maka puasa yang berkualitas akan kita dapatkan insya Allah. Itu tadi, tetap harus sehat walaupun lagi puasa. Dan syaratnya puasa juga harus sehat juga. Jangan tidur aja, karena nggak ada gerak ya. Kalau tidur aja sepanjang hari itu termasuk apa ya? Itu nggak dapat puasanya kalau kita bilang ya. Ada yang menarik, Winda, bahwa siang itu kita berpuasa, malam itu harus qiyam.
harus menegakkan malam. Betul. Terus istirahatnya kapan? Nah, ini istirahat itu sebetulnya diskusi yang sangat menarik dari masa lalu. Ketika sahabat Bilal pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, istirahat kita kapan? Ini pekerjaan terlalu banyak, dakwah kita belum berhenti. Lalu Rasul kemudian menjawab, arihna bis salat. Istirahatkan kita dengan salat. Salat, kata Nabi, adalah proses istirahat dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat puasa di malam hari itu dipenuhi dengan qiyam, dengan aktivitas ibadah, dan kemudian siangnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan puasa, sebagaimana juga kegiatan-kegiatan lain tetap dilakukan. Kita mau mengetahui bahwa yang sebenarnya malam, yang sering orang sebut dengan gelap, itu hanya perspektif saja. Malam katanya gelap, itu perspektif loh. Siang katanya terang, itu juga perspektif. Karena Tuhan tidak menciptakan gelap. Allah hanya menciptakan terang. Nah, gelap itu adalah posisi ketika terang tertutupi. Hari ini siang di negeri kita, gelap di negeri yang lain. Apakah mataharinya ada dua? Bulannya ada dua? Tidak, dia tetap satu. Kondisi tertutup itulah kalau dalam bahasa rohani adalah tertutupnya hati dari hidayah. Bagaimana membuka hidayah? Kita perlu untuk membangun malam yang katanya gelap, agar kita menemui terang di tengah malam itu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu kenapa orang-orang besar dalam catatan sejarah Islam, seringkali orang-orang yang menghidupkan malam dengan aktivitas qiyamul lail. Luar biasa, itu ilmu barunya. Hidupkan malammu dengan qiyamul lail. Seperti itu ya. Mungkin istilahnya seperti itu. Hidupkan malammu dengan qiyamul lail. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ya, kiat-kiat umroh di bulan Ramadan, bolehkah orang umroh tidak berpuasa? Kan sedang bersyafar ya. Iya, apalagi mampir ke Dubai. Luar biasa, mampirnya ke Dubai, ada city tour-nya. Ini butuhnya motivasi ya. Ini butuhnya motivasi. Kenapa tadi saya cerita perang Badar, peristiwa Fathu Makkah yang terjadi juga di bulan Ramadan ya. Tentu saja secara fikih kita tahu bahwa orang dalam safar, apalagi ini safarnya safar ibadah, safar ta'ah, boleh saja melakukan itu. Tetapi saya percaya insya Allah jamaah semuanya dengan kondisi yang sehat ini akan siap melaksanakan perjalanan tetap dengan berpuasa. Tapi bahwa kemudian secara hukum dibolehkan, ya silakan. Hanya memang begini perlu saya sampaikan bahwa satu hari saja kita kehilangan puasa Ramadan dan mungkin kita bisa mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan satu hari yang kita tinggalkan. Insya Allah. Nanti gantinya di bulan Syawal. Gantinya di bulan yang lain. Tapi fadilahnya Ramadan dia nggak akan dapat di hari yang ditinggalkan. Di hari yang ditinggalkan lagi. Jadi mudah-mudahan doain nih jamaahnya semuanya sehat dan tetap kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Amin, Masya Allah, luar biasa. Satu lagi ya pesan-pesan untuk sahabat Sahara Kafilah di bulan Ramadan ini apa sih ya? Nah, sahabat Kafilah baik yang melaksanakan umroh ataupun yang saat ini merayakan Ramadan di rumah, tetaplah merawat keimanan dengan dua hal utama. Ini dipesankan oleh Rasulullah SAW yang dikatakan bahwa ra'sul aqli ba'dal iman at-tawaddud ilan nas. Puncak akal setelah iman adalah berkasih sayang kepada manusia. Ini seolah ingin menegaskan tentang pembuktian keimanan yang tidak terlihat itu. Pembuktian ketakwaan yang tidak terlihat itu. Pembuktiannya apa? Ia semakin memberikan spirit kasih kepada siapapun dia bergaul. Karena itulah yang sesungguhnya menjadi kemusliman seseorang yang bisa dicirikan. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam baru disebut itu muslim kalau lingkungan sekitarnya aman dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Insya Allah Ramadan ini semakin membentuk pribadi kita, pribadi yang soleh dan muslih. Soleh untuk pribadi kita, muslih bisa memperbaiki orang lain. Insya Allah tetap kuat, semangat, sampai jumpa nanti di akhir gerbang Ramadan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan di bulan Syawal. Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ayo doakan kita juga biar bisa berangkat di bulan Ramadan bersama sahabat Sahara Kafilah lainnya. Terima kasih banyak sahabat. Itu dia tadi bincang-bincang Winda bersama Kiai Haji Ahmad Nur Huda atau Ayah NH
Sekian dulu, Winda dan Ayah pamit. Assalamualaikum.